Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cemil Garage ya, tempatnya restorasi mobil-mobil klasik. Salam Blar. Dan gua hari ini akan kupas tuntas lagi nih. Ini udah finishing, tapi ada beberapa item lagi yang akan kita beresin, terutama di bagian mesin. Tapi di bagian eksterior, interior semuanya sudah kita finishing. Nah, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Tekan tanda loncengnya agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman. Dan mobil ini restorasinya gila-gilaan. Penasaran? Nah, jadi kita akan komentarin dulu nih di bagian depannya nih. Kayak kemarin gue review mobil ini memang masih dalam keadaan berantakan, masih belum kita finishing di bagian aksesoris depan, belakang, samping, dan bahkan dalam. Nah, mobil ini Plymouth ini tahunnya 1955 dengan kapasitas mesinnya 3.500 cc. Kita nggak ada bore up mesin, masih banget original. Nah, untuk restorasinya ini menurut gue sih nggak banyak banget ngerubah penampilan originalnya ya, tapi kita kombinasiin juga sama yang namanya teknologi-teknologi yang dipakai dengan mobil-mobil masa kini. Nah, oke ya, kalau untuk bagian depan ini sih yang bikin gua pangling sama mobil ini ya, dari tampak bibir depan nih. Gue bilang sebut kenapa bibir karena ini sih gila, gede banget loh. Dari bempernya aja, kalau Plymouth kan memang ciri khasnya tuh dari segi lampunya dia nongol ya, bulat besar, dan sama kap mesinnya ini agak sedikit oval, melembung. Dan yang bikin gua menarik itu adalah ininya nih. Ininya kita bikin chrome ya. Sebelumnya kan memang nggak chrome. Tapi kalau gua mikir kalau misalnya memang kombinasiinnya chrome, ini pasti bakalan gila banget. Dan gua nyari yang bisa nge-chrome bagian depannya itu nggak ada orang banyak deh yang bisa nge-chrome ini. Dan gua akhirnya dapet. Dan hasil chrome-nya sih menurut gua canggih deh ini nih ya. Karena diameternya ini bisa 2 meter kalau hitungan gue ya. Dan di bagian depan sama bagian bibir dia punya bumper ini semuanya gue chrome. Sampai dengan bagian lampu ini pinggirannya, hardcase-nya ini gue chrome semua. Besi ya. Dan ini ada sedikit ambalan ya bagian depannya. Terus ada emblem di sini. Ini juga gue bikin chrome sampai dengan bagian aksesoris. Ini seperti panah, ini juga chrome. Ini teman-teman bisa lihat deh penampilan Plymouth ini. Kalau untuk segi warna memang gue mau bikin mobil ini imut-imut, tapi kelihatan sangar itu nggak ngebuang. Dan pinknya ini juga pinknya pink muda ya, bukannya pink yang magenta atau apa enggak. Ini pinknya pink muda. Kombinasinya gue paduin dengan warna putih gitu. Dan untuk mobil ini juga beberapa sensor pun gue pasang untuk dia punya bagasi bisa ngebuka sendiri, karena gue ada perubahan di bagian bagasinya itu gue pakein sofa. Nah, pasti teman-teman pasti khawatir penasaran kan seperti apa. Dan gue suka tampak di bagian depannya jujur. Dan kalau untuk ke bagian kaca nih, depan ini udah kita pasang ya, bagian kaca depan, kaca samping ini masang kacanya. Kalau mobil-mobil Plymouth kayak gini kita beli karet-karetnya aja ini udah seharga motor. Udah seharga motor ya. Terus ini spion original banget. Ini unik spionnya. Spionnya di luar. Tapi yang bikin menarik lagi di bagian sini nih. Ini buat lubang angin ya. Kalau ininya mungkin kita kasih yang kaca film yang Sparta yang bisa kelihatan untuk ngaca, mungkin bisa juga ini bisa ngebantu spion juga nih.
Ini unik banget sih, keren. Dan semua sealer-sealerannya, karetnya semua original semua. Dan ini kita nyarinya juga nggak banyak orang yang jual ya. Karet itu tebal banget, kalau kita sembarangan pasang ini nggak persisih, nanti kalau hujan bisa kebocoran. Dan mobil ini gue pasangin Airsus karena ini masih belum aktif ya. Teman-teman bisa lihat ini dia punya ban mendem ke dalam ya. Jadi nanti kalau kita aktifkan Airsusnya dia agak naik ya. Jadi bisa diatur dari segi ketinggian dari ban sama bodinya, mantep banget. Terus di sini juga gue tambahin dia punya list, karena kalau polos-polos banget kan nggak begitu menarik ya. Tapi kalau gue kasih list dan gue kasih chrome, jadi berubah banget ini mobil ini ya, mantep banget. Rencananya sih pelek ini gue akan ganti lagi nih. Kayaknya peleknya mesti kita rubah ke chrome juga kali ya, biar kelihatan sangar. Tapi memang mobil ini restorasinya itu nggak, duitnya harus ngalir ya. Ini untuk list bagian samping ini gue pasang sampai dengan ke bagian belakang ya. Sisi depan, sisi pintu nih dia nyambung sini sampai dengan ke bagian belakang. Itu mobil ini kan panjangnya bisa berapa meter nih? Berapa meter ya kameramen? Berapa meter ini? 4 meter ya? 4 meter ya. Jadi orang kalau nggak bawanya nggak biasa dan bakal pasti kegok. Dan mobil ini setirnya itu murni sebelah kiri ya. Kita lihat ke bagian dalam nih, yuk. Oke teman-teman, sekarang gue udah berada di bagian dalamnya. Dan teman-teman bisa lihat ini setirnya di bagian kiri. Biasanya kita kalau orang Indonesia pasti setirnya di bagian kanan. Nah mobil ini memang nggak ada perubahan, nggak ada gua rubah-rubah. Ini setirnya benar-benar dari kiri. Ini setirnya sih gokil banget. Ini sih gede banget ya. Dan ini kita chrome semua setirnya. Terus kalau untuk di bagian dia punya dashboard semuanya gue bikin pink. Di sini ada gue tak tempel play mode-nya. Dan untuk semuanya ini masih berfungsi ya, masih berfungsi. Dan tombol-tombol ini juga masih berfungsi. Ini untuk dia punya Airsus. Terus ini juga ini bisa berguna untuk kamera depan ya. Gila keren banget. Dan untuk bagian sisi-sisi interior di door frame maupun di atap ini gue kombinasinya warna putih ya. Joknya pun ini warna putih ya. Ini sih memang kalau mobil-mobil Plymouth tuh mobil-mobil spesialis apa, orang-orang kecil kali ya. Karena kalau orang agak sedikit besar, ini kaki ketemu ini nih ini mentok banget sih ya. Karena kan lihat aja ini posisi kaki gua aja nih hampir kena setirnya nih tuh ya kan. Dan ini nanti untuk transmisinya kita kasih yang tombol ya. Jadi penggantian giginya itu kita kasih yang tombol ya, tinggal pencet aja ya. Ini pokoknya mobil tua tapi gue kombinasiin dengan teknologi yang sekarang, mobil-mobil sekarang, gila banget. Dan rencananya juga AC ini akan gue pasang juga. Nah ini kacanya yang tadi dari luar nih tuh, gue tinggal dorong aja gini, jadi bisa dikunci juga kayak jendela rumah kali ya. Tapi unik nih, wih santai. Apalagi pas banget gue lagi pakai baju kemeja bunga-bunga nih, udah kayak seakan-akan mau ke pantai ya. Keren. Kalau untuk jok ini sih bisa muat 3 orang sih, 3 orang. Tapi ini mobil ngelihat tampak depan itu moncongnya panjang banget, keren ya. Jadi teman-teman kalau mau restorasi punya mobil antik, info aja ke gua. Dan tahun berapapun juga info aja, kondisi apapun juga info aja ke gua. Nanti gua cek dan gua bisa bayarin untuk gua restorasi gitu. Oke, sekarang kita ke bagian belakang lagi, apa aja yang sudah kita rubah-rubah. Ikutin terus di channelnya Cemil Garage. Untuk ke bagian belakangnya di sini seperti depan ya. Jadi bumper bagian belakang ini gua kasih chrome juga teman-teman nih. Jadi sama persis sama bagian belakang. Jadi dia ini dari bodi belakang ini kayak model sayap Batman. Jadi belakang ini dia ada lebihan ya. Jadi untuk bisa juga buat duduk ya. Tuh. Ini lebar banget sih menurut gua. Dan ini nantinya ini akan kebuka otomatis pakai sensor di bagian bawah, kebuka ke atas, dan di dalam ini gua taruhin sofa juga. Nanti kita akan tes
Tapi ini memang belum, kelistrikannya belum kita aktifin ya. Terus di sudut bagian belakang sini nih, ini gue kasih emblem juga nih, warnanya chrome juga. Lambang-lambangnya Plymouth ya. Di sini karet, nggak lupa ya, karena biar nggak masuk air sampai ke bagian bagasi belakang. Lampu yang gue suka di bagian belakang ini, lampunya nih. Bagian atas lampu nih sengaja gue bikin chrome juga ya, besi, dan ini juga gua bungkus pakai chrome juga sampai bagian sini. Jadi tuh bikin mobil ini tuh kastanya tuh lebih, wih, udah seperti mobil-mobil sultan deh ya, sultan. Jadi mobil-mobil orang-orang yang pakai mobil ini tuh orang-orang yang berpengaruh lah, orang yang punya jabatan. Zaman dulu tuh kayak istrinya Bung Karno, dia juga punya mobil Plymouth juga tuh. Ya, dia pakai mobil Plymouth juga. Dan ini jadi nanti berfungsi juga buat nanti kita naik begini. Nah, bisa di atas sini kita naiknya gitu. Ya. Keren banget. Dan mobil ini panjang banget. Gue suka di sudut di bagian sampingnya sini karena dia kayak sayap. Jadi dari bagian restorasi belakang sampai depan sampai samping itu gue kombinasinya warna chrome, sampai dengan kaca belakang ini gue kasih tulisnya juga chrome. Nih bagian sudut-sudut samping ya, sekelilingan kaca ini gue kasih chrome ya. Dan ini juga karetnya sudah terpasang semua, kacanya juga mantap dan gak ada yang jual pokoknya ya. Dan kalau untuk dia punya speaker gue kasih yang merek Venom ya, suaranya bakalan sadis. Venom, subwoofer, power, semuanya kita pakai Venom, dan suaranya nggak kaleng-kaleng. Nanti akan kita cobain. Dan kalau tadi gue pakai di bagian, gue masuk ke bagian dalam ini mobil ini ruangannya tuh gede banget. Kalau udah kita bagian di dalam itu luas banget, nggak kayak mobil-mobil seperti mobil kecil ya. Depan ke belakang itu panjang, karena kan kalau gue perhatiin kan memang mobil-mobil Plymouth ini kan kacanya kan udah cekung besar lagi ya, depan belakang. Jadi tuh kita ngeliatnya puas banget. Dan ini kenapa gue nggak kasih kaca film atau apa segala macam ya, karena mobil-mobil klasik tuh nggak perlu kaca film, lebih klasik, lebih oke tuh terang aja begini gitu ya. Untuk mesinnya juga nanti ini belum aktif ya, masih kita restorasi lagi. Untuk kelengkapannya nanti akan kita tes jalan juga. Pokoknya teman-teman pantengin terus di channel Cemil Garage. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya, karena banyak banget restorasi di mobil-mobil klasik gitu. Dan untuk teman-teman yang punya mobil tua, sekali lagi hubungin aja Cemil Garage atau Bang Faisal ya. Itu mantap. Oke, nanti akan kita upload lagi channel-channel lain, mobil-mobil lain seperti mobil Holden dan mobil-mobil klasik lainnya seperti mobil Fiat. Gue punya mobil Fiat dan akan gue restorasi. Itu bakalan lebih gila lagi, kecil tapi menarik, unik ya. Salam gelar dari Cemil Garage.